Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Setiawan Putra Channel ya. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 ya. Jadi ceritanya kita akan melakukan traveling atau perjalanan ya, yaitu perjalanan mudik ke kampung halaman kita, yaitu di Kabupaten Wonogiri ya. Jadi kita start dari Bekasi ya, yaitu sekarang pukul 8 ya, dan kita akan mulai dari sini ya, kita dari pasar proyek ya, kota Bekasi ini guys. Oke, sekarang saya mau pakai sarung tangan dulu ya guys, dan kita akan segera bersiap-siap ya, OTW atau start perjalanan kita ya dari sini. Dan bisa kita lihat ya, nampak ramai sekali jalanan ya, lalu lalang kendaraan ya, dan kita akan segera menuju ke sana guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yuk kita jalan guys. Oke, dan sedikit informasi, motor yang saya gunakan kali ini yaitu motor Yamaha Vixion ya, NPL tahun pembuatan 2014 ya. Dan motor ini sudah beberapa kali ya menemani perjalanan mudik saya guys. Kurang lebih udah ada 8 kali mudik ini ya, kalau dari Bujang. Kebetulan ini motor dari waktu masih bujang ya sampai menikah, masih setia menemani guys ya. Jadi kurang lebih sudah ada sekitar 12 tahun ya motor ini menemani saya perjalanan hidup saya guys ya. Mudah-mudahan motornya aman ya, lancar sampai tujuan. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Saya mohon maaf ya, tadi ternyata kameranya menghadap ke tangki ya, atau ke bawah. Tadi saya lupa ngebalikin lagi ke depannya guys ya. Mohon maaf sekali ya. Dan oke, kita sekarang sudah sampai di Cikarang Utara ini guys ya. Jadi video yang dari Bekasi ya sampai Cibitung Tambun tidak ke record guys ya, karena kameranya menghadap ke bawah guys ya. Mohon maaf ya. Oke. Tapi kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Dan ini di depan saya sudah terdapat ada bis ya, Budiman, bis jurusan Bandung nih guys ya. Ini mau kemana ya? Nah, ternyata mau ke kiri ya. Yuk kita ambil kanan guys ya. Waduh, gimana sih? Oke, yuk kita lanjut lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.00 ya. Dan saat ini saya sudah sampai di jalan Karawang ya, menuju Cikampek ya. Dan ini nampak kendaraan cukup ramai di sini guys ya. Namun belum terjadi adanya kemacetan ya. Tadi saat saya dari Bekasi sampai ke Karawang ini belum menemukan titik-titik adanya kemacetan ya. Masih lengang banget nih guys ya. Karena ini baru tanggal 17 ya, Hamin 4 ya. Jadi masih ya cukup lengang ya, masih ada 1-2 kendaraan kalau motor guys. Dan untuk truk-truk masih boleh pada lewat nih guys ya. Dan diperkirakan untuk arus mudiknya atau arus puncak mudiknya itu besok ya, tanggal 18. Diperkirakan akan terjadi serempak ya mudik pada perantauan. Dan untungnya saya ngambil hari ini ya, karena biar tidak merasakan macet ya yang begitu panjang ya guys. Apalagi pada saat bulan puasa seperti ini ya. Udah puasa, panas, macet lagi ya. Pasti gak karuan rasanya guys ya. Oke, dan saya memilih perjalanan mudiknya yaitu pada siang hari ya. Karena kalau malam hari saya itu ya tidak kuat ngantuknya guys ya. Karena pasti siangnya nggak bisa tidur ya. Makanya saya pilih jalan pada siang hari guys.
Ya meskipun panas-panas sedikit ya, kita nikmati saja ya perjalanan ini guys. Karena mudik itu bukan ajang untuk kebut-kebutan ya. Kita tidak perlu buru-buru ya. Kita ya sampai rumah dengan selamat sudah alhamdulillah guys ya. Kadang juga ada ya orang yang kalau mudik itu pengennya cepet-cepet sampai gitu ya, padahal itu bahaya banget guys ya. Karena apa? Karena menguras tenaga dan juga pikiran ya. Karena kalau kita lagi ngebut itu pasti harus fokus ya tentunya, jadi cepet bikin capek sebenarnya guys. Jadi kalau saya memilih untuk santai aja, jalan santai ya, nggak perlu ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tujuan. Oh iya, untuk tadi kita berangkat dari rumah ngisi bensin, saya isi Pertamax ya, Pertamax 92, isi full tank, yaitu saya habis sekitar 147 ya, 150-an lah ya. Dan ini masih belum berkurang guys ya, masih full di speedonya. Dan nanti biasanya saya ngisi lagi di Semarang ya, paling ngisi 50.000 lagi ya, dan itu sudah sampai Wonogiri ya, dan masih sisa tentunya, dan masih bisa untuk jalan-jalan di Wonogiri guys ya. Jadi motor Vixen ini salah satu termasuk motor irit ya untuk perjalanan jauh ya tentunya. Hanya saja ya perlu perawatan ya per bulannya. Pasti tahu kan ya, yang punya Vixen pasti tahu ya penyakit-penyakitnya. Setiap bulan pasti ada saja yang perlu diganti ya. Tapi untuk yang lain-lainnya, motor ini termasuk motor bandel ya guys. Dan recommended tentunya ya untuk perjalanan jauh atau touring. Oke, update info di jalur Pantura ini ya, kondisi jalan di jalur Pantura mulai dari Bekasi, Karawang, Cikampek sampai Subang ini ya. Untuk kondisi jalur jalannya masih terpantau aman guys ya. Ya hanya ada beberapa tambalan-tambalan ya, kalau untuk lubang ya nggak terlalu banyak guys ya. Jadi masih aman ya buat pemudik motor ya untuk ambil jalur kanan. Tapi disarankan lebih memilih untuk ambil jalur kiri ya, karena untuk di sebelah kanan lebih banyak tambalan ya guys. Banyak sekali jalan-jalan tambalan ya, seperti di sebelah kanan ini ya, jalur sebelah kanan ini banyak sekali tambalan-tambalan ya guys. Dan juga ada jalur untuk putar balik ya, jadi lebih baik kita ambil jalur kiri aja. Dan nampaknya wow, kita sudah sampai di perbatasan Subang Indramayu ini ya. Terlihat sudah banyak sekali terdapat penyapu koin ini ya. Wah, ini banyak banget. Oh no. Ya, jadi ini merupakan fenomena setiap kali mudik lebaran ya. Wih, ke tengah-tengah guys ya. Sebenarnya ini bahaya banget ya buat para pemudik, karena penyapu poin kadang suka ke tengah ya, mengejar duit yang dilemparkan oleh para pemudik. Wih, kanan kiri ini malahan anjir. Oh no. Ya, dan disarankan bagi pemudik yang mau melempar duit ya, diharapkan agar melempar duit yang jenis koin aja ya, karena kalau kertas pasti dia kabur ya, dan
penyapu poin pasti akan mengejarnya seperti anak kecil ya yang mengejar layangan. Pasti dia akan nekat ya, dan ini sangat bahaya banget ya buat pemudik tentunya. Padahal tahun kemarin sepertinya udah diperingatkan oleh Pak KDM ya, atau Pak Deddy Mulyadi sepertinya. Namun ini masih ada beberapa juga ya yang masih nekat ya melakukan penyapuan koin ya. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang nih ya, karena sudah terdengar suara azan tadi ya. Waktunya kita istirahat dulu ya guys. Oke. Yuk kita ngeres sejenak dulu ya sambil istirahat ya. Oke, kita istirahat sejenak dulu ya di sini guys. Iya. Harap makan nih. Kita istirahat di SPBU Patrol ya, di daerah perbatasan Subang Indramayu ya. Dan kita akan istirahat sejenak di sini ya sambil ngademin mesin dulu ya. A few moments later. Oke, sambil istirahat kita akan melihat view dari udara ya. Dan ini dia pesona jalur Pantura. Wow, keren sekali ya guys. Ternyata kita berada di pinggir lautan ya. Terbentang sebuah jembatan ya, dan juga jalanan aspal yang begitu panjang. Dan di bawahnya terdapat sungai yang mengalir ke laut utara nih guys ya. Wow, keren banget ya. Ini dia pesona jalur Pantura Kabupaten Indramayu Subang ya. Keren banget pokoknya guys. Oke, kita sekarang lanjutkan perjalanan lagi ya, menuju ke kabupaten selanjutnya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang ya. Dan kita sudah memasuki kawasan Kabupaten Indramayu, di mana sudah diketahui bahwa Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten terluas ya yang ada di Jawa Barat. Dan bagi pemudik ya yang sering lewat Pantura pasti sudah hafal banget ya dengan jalur yang ada di Kabupaten Indramayu ini, yang terkenal dengan jalur panjangnya ya. Perasaan kalau lewat atau kalau sudah sampai sini tuh jalannya itu kayak nggak habis-habis gitu ya, panjang banget. Padahal sudah ngeres beberapa kali, tapi perasaan masih berada di jalur ini aja ya. Ada yang merasa seperti itu nggak guys? Kalau ada yang merasa seperti itu berarti sama ya. Karena Indramayu merupakan kabupaten terluas ya yang ada di Jawa Barat. Oke, dan di depan saya terdapat sebuah truk nih ya, yang masih melintas di jalur Pantura. Nampaknya truk sembako mungkin kali ya. Ini ada 3 truk guys ya. Yuk kita libas. Anjir, rusak jalannya guys. Jalan tambal-tambalan ya. Harap berhati-hati. Ini ada lagi, aduh. Dan
Dan ini dia jalur Pantura favorit saya ya, Pantura Race ya. Yuk, mari kita coba tarik gas di sini ya. Let's go. Indramayu, I'm coming soon. Mari kita tarik gas lagi, teman-teman. Ya, ini udah sampai 100. Yuk kita tarik lagi sampai 120 ya. Saat ini sudah sampai 105 guys ya. Mari kita tarik lagi. Yuk 108 ya, 9, 10. Yuk kita coba tarik lagi. Ya 114, 115 guys ya. Udah mentok sampai sini aja ya. Oke, kita ngeres dulu di sini ya teman-teman. Dan sambil ngeres kita akan sedikit cerita ya. Jadi ceritanya kita tadi salah ambil jalur ya. Yang seharusnya saya ngambil ini ya. Kita dari posisi dari patrol ya, Kadang Haur terus Losarang. Harusnya saya ngikutin arah yang warna biru ini ya, ke Jatibarang. Tapi saya malah masuk ke jalur loh bener ya, dan masuknya yaitu ke Indramayu Kota ya. Ini dia. Dan kemudian lurus terus diarahkan sampai pinggir laut ini guys ya. Kita melewatin beberapa pantai-pantai ya, dan untuk tembusnya sama ya, yaitu di Jalan Karangampel. Ya, jadi kita agak sedikit jauh, kurang lebih 5 kilo ya dengan jalur biasanya. Tapi untuk jalurnya sendiri bagus ya, jalannya aspal,
bagus dan suasananya sejuk guys. Oke, untuk jalurnya seperti ini ya. Suasananya adem, sejuk ya, dan dihiasi dengan pohon-pohon ya di setiap jalurnya. Dan untuk jalurnya sendiri aspalnya halus banget guys ya. Ini dia, bisa kita lihat ya. Dan di sini juga dilewati beberapa truk dan juga bus-bus antar kota ya. Ini ada bus Agra, ada Sinar Jaya juga guys ya. Ini dia, masih ada lagi ya, Sinar Jaya dan juga beberapa bus lainnya ya. Pokoknya keren banget ini guys ya, meskipun agak sedikit jauh ya. Dan di setiap perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan sawah yang terbentang begitu luas ya. Ini dia, wow, ini bisa menjadi atau buat refreshing ya bagi teman-teman yang sedang capek mengendara ya. Bisa santai di sini dulu ya. Dan bisa juga menjadi jalur alternatif bagi teman-teman ya yang bosan dengan jalanan Indramayu yang hanya lurus-lurus saja. Teman-teman bisa ngambil jalur sini ya, Indramayu Kota, dan nanti akan diarahkan lewat jalur sini ya, Karangampel Loh Bener. 1 hour later. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Dan saat ini kita sudah memasuki area kawasan dari Kabupaten Brebes ya. Dan Kabupaten Brebes ini merupakan penghasil telur asin ya. Yuk, yang mau beli oleh-oleh bisa mampir di sini dulu ya, di Brebes. Terkenal dengan telur asinnya ya, dengan berbagai rasa tentunya. Dan kali ini kita lanjutkan perjalanan aja ya. Kita lanjut terus ya. Dan di sini kita belum menemukan rombongan pemudik ya. Kita hanya hanya ada beberapa warga lokal ini mungkin ya. Plat G, karena platnya plat G guys ya. Masih banyak sekali warga lokal ya. Belum begitu banyak untuk pemudik dari Jakarta. Karena hari ini masih belum begitu ramai guys sebenarnya ya, untuk pemudik. Hanya ada beberapa saja ya. Ini di depan saya masih plat G ya guys, dipenuhi oleh warga lokal dari kota Brebes ya, ataupun Tegal ya. Lagi pada pulang kerja kali ya. Untuk warga Brebes ataupun Tegal mungkin masih pada kerja kali guys ya. Oh, dan ternyata kita sudah masuk area kawasan kota Tegal nih guys ya, atau Kabupaten Tegal ya. Ini dia, karena Kabupaten Brebes itu tidak begitu luas sebenarnya ya. Dan ini kita sudah masuk area dari kawasan Kabupaten Tegal ya, yaitu kabupaten yang terkenal dengan wartegnya ya, yang ada di Jawa Barat tentunya. Kita nyari warteg dulu ya. Tapi kita rencana akan istirahat atau bermalam nanti di kota Semarang kayaknya guys ya. Karena kita tidak mungkin terus ya, kasihan yang di belakang guys. Dan ini dia, kita sudah masuk di kawasan dari kota Tegal ya.
Tegal Kota Bahari. Dan di sini terpantau kendaraan cukup rame ya, rame lancar guys. Dan di sini arus lalu lintas terpantau padat merayap ya, namun masih dipenuhi dengan warga lokal ini ya, masih plat G ini ya tentunya. Dan untuk jalur kanan, wow, banyak sekali ya bus-bus yang lewat sini. Nampaknya bus untuk ke arah Jakarta ditutup ya, karena jalurnya buat one way nampaknya guys, sehingga lewat sini ya. A few moments later. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 5 ya, dan kita sudah memasuki area kawasan dari Kabupaten Pemalang ya. Ini dia, yuk kita lanjutkan perjalanan guys ya. Dan nanti rencana kita akan ngeres ya jam 6 ya, atau pas maghrib ya, sekalian buka puasa guys. Dan untuk kondisi jalannya di Kabupaten Pemalang ini cukup bagus ya, yaitu menggunakan cor beton ya guys, masih baru ini nampaknya, masih mulus sekali ya. Mari kita tarik gasnya guys ya. Woi, waduh, ada lampu merah depan guys. Aduh. Baru nyobain tancap gas sebentar udah kena lampu merah. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita jalan santai aja ya, karena di sini nampaknya banyak sekali lampu merah. Dan ini dia, banyak sekali perempatan guys. Oke, yuk. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita jalan santai aja ya. Di Kabupaten Pemalang ini arus lalu lintasnya terpantau rame lancar ya, namun masih dipenuhi dengan warga lokal ya. Saya belum dari tadi belum nemu pemudik ini ya. Belum nyampe sini kali ya, apa saya keduluan kali ya, atau gimana ini? Oke, yuk kita gas aja guys ya.
1 hour later. Oke, berhubung sudah azan maghrib, akhirnya kita ngeres lagi ya di daerah Pemalang ini. Sekalian buka puasa ya, ini kita makan bakso Malang. Ya, kebetulan cuaca tadi sempat gerimis ya. Dan kita akhirnya memutuskan untuk ngeres di ini ya, di depan Alfamart daerah Pemalang, Jawa Tengah ya. Ini dia, saya pesan bakso Malang ini ya guys. Iya, Semalang tuh. enak lah. Nambah. A few moments later. Oke, berhubung matanya sudah ngantuk, akhirnya kita memutuskan untuk bermalam di kota Semarang ini ya. Dan kita menginap di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kota Semarang ya. Maksud saya posko mudik ya, tapi rasa hotel ya, karena disediakan spring bed dan juga makanan gratis ya guys. Dan untuk ruangannya dilengkapi dengan lampu-lampu ya yang berwarna biru ini, dan juga ruangannya difasilitasi dengan AC ya. Jadi nyaman dan dingin banget di sini guys ya. Pokoknya mantap kota Semarang. Terima kasih kota Semarang. Oke, setelah semalaman beristirahat, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ke kampung halaman ya, yaitu di Kabupaten Wonogiri. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kota Semarang ya, yang telah memberikan pelayanannya terbaik ya kepada pemudik tahun 2026 ini ya. Pokoknya Kota Semarang luar biasa. 2,000 years later. Oke, dan akhirnya setelah perjalanan selama 2 hari 1 malam, kita sampai juga di Kabupaten Wonogiri. Yeay. Ini sudah masuk di Gapura. Selamat datang Kabupaten Wonogiri ya. Alhamdulillah, dan mari kita nyanyikan lagu dari Mas Denny Caknan ya. Pulanglah kembali, tinggal kota besarmu, ku rindukan senyum ramahmu. Up, sampai di sini aja lagunya, nanti kena copyright ya. Ya, setelah perjalanan kita berapa jam ya? Kita berangkat dari jam 8, ketemu lagi jam 8 lagi, sampai sini jam 1 ya, sekitar 29 jam. Ya, karena kita tidur dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi guys. Dan kita baru berangkat lagi ya. Oke, ada sedikit tip dari saya untuk teman-teman yang mudik pakai motor ya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi pada mudik, harap berhati-hati aja ya, karena kita santai aja, nggak perlu ngebut-ngebut ya. Kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur gitu aja ya. Yang penting selamat sampai tujuan, karena ada keluarga Anda yang menunggu di rumah. Oke, dan saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman ya, subscriber ataupun yang lagi nonton ya. Dan saya mohon maaf tidak bisa merekod semuanya ya, perjalanan yang dari Semarang sampai Wonogiri, karena tadi ada sedikit problem ya, masalah sama HP-nya, lupa ngecas guys ya. Oke, dan sampai jumpa di tahun berikutnya ya, kita mudik di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.